Maybach music. Can anybody out there hear me? Hear me? 'Cause I just wanna say. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga di pertemuan kali ini, kita semua diberikan kesehatan jasmani dan rohani. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas materi mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 7, Bab 1, Belajar mendeskripsikan. Subbab A, menentukan ciri isi dan tujuan teks deskripsi. Dengan kompetensi dasar, 3.1, mengidentifikasi informasi dalam teks deskripsi tentang objek seperti sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, dan atau suasana pentas seni daerah, yang didengar dan dibaca. Oh iya, teks deskripsi dapat ditemukan di buku yang berisi informasi perjalanan, dalam film atau cerpen, majalah perjalanan, dan program televisi tentang jalan-jalan. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita bahas materi pertemuan kali ini, yakni A. Menentukan ciri isi dan tujuan teks deskripsi. Mari kita mulai dengan mengidentifikasi ciri objek, tujuan, dan isi teks deskripsi. 1. Apa ciri teks deskripsi dari segi objek yang dideskripsikan? 1. Objek yang dibicarakan pada teks deskripsi bersifat khusus, seperti objek tertentu yang kemungkinan berbeda dengan objek lain. 2. Objek yang dideskripsikan bersifat pendapat personal atau pribadi. Ciri ini biasanya tergambar pada judul berisi objek pada konteks tertentu. Contohnya, Parangtritis nan indah, Si Bagas kucingku, Ibuku kebanggaanku. Selanjutnya, apa ciri teks deskripsi dari segi tujuan yang dideskripsikan? Tujuan teks deskripsi menggambarkan objek dengan cara memerinci objek secara subjektif atau melukiskan kondisi objek dari sudut pandang penulis. Teks deskripsi bertujuan menggambarkan atau melukiskan secara rinci dan penggambaran sekonkret mungkin suatu objek atau suasana atau perasaan sehingga pembaca seakan-akan melihat, mendengar, mengalami apa yang dideskripsikan. Berikutnya, apa ciri teks deskripsi dari segi isi yang dideskripsikan? 1. Isi teks deskripsi diperinci menjadi perincian bagian-bagian objek. 2. Isi teks deskripsi menggambarkan secara konkret, contohnya, apabila kita menggambarkan wisata yang indah, maka akan dikonkretkan indahnya seperti apa. Menggambarkan ibu yang baik, maka akan dikonkretkan baiknya seperti apa. Dengan demikian, teks deskripsi banyak menggunakan kata khusus, seperti, kata warna dikhususkan pada kata hijau, biru toska, oranye. 3. Isi teks deskripsi bersifat personal atau pribadi dengan kandungan emosi, sehingga menggunakan kata-kata dengan emosi kuat, seperti, ombak menggempur, kemolekan pantai, ibuku yang tangguh. Berikutnya, apa ciri teks deskripsi dari segi penggunaan bahasa? 1. Menggunakan kata-kata khusus untuk mengonkretkan. Contoh, A. Kata warna dirinci dengan kata merah, kuning, hijau. B. Kata buah dirinci dengan kata jeruk, apel, semangka. 2. Menggunakan kalimat rincian untuk mengonkretkan. Contoh, ibuku orang yang sangat baik. Dia berusaha menolong semua orang. Dia ramah dan tutur katanya lembut kepada siapa saja. Pada contoh tersebut terdapat kata sangat baik yang dirinci dengan kata menolong, ramah, dan lembut. 3. Menggunakan kata sinonim atau persamaan makna kata dengan emosi kuat. Contoh, kata indah diungkapkan dengan sinonim yang lebih memiliki emosi kuat yaitu kata elok, permai, molek, mengagumkan, memukau, menakjubkan. 4. Menggunakan majas untuk melukiskan secara konkret. Majas atau gaya bahasa adalah bahasa kiasan yang digunakan untuk memperoleh efek-efek tertentu. Contoh, pasir pantai lembut seperti bedak bayi. Hamparan laut biru toska seperti permadani indah yang terbentang luas. Angin pantai dengan lembut mengelus wajah kita. 5. Menggunakan kalimat rincian. Contoh, terumbu karang berwarna-warni. Ada terumbu karang oranye, abu-abu, hijau muda. Pada contoh tersebut terdapat kata berwarna-warni yang dirinci dengan kata oranye, abu-abu, dan hijau muda. 6. Menggunakan bahasa sehingga pembaca seolah-olah melihat, mendengar, dan merasakan apa yang dideskripsikan. 7. Teks deskripsi yang memunculkan kata ganti orang. Contoh, kucingku, ibuku. Memasuki wisata ini Anda akan disambut. Dalam contoh tersebut terdapat kataku pada kata kucingku dan ibuku. Kataku pada kedua kata tersebut merupakan kata ganti orang pertama tunggal. Selanjutnya terdapat kata Anda yang merupakan kata ganti orang kedua tunggal. Kotak info. Dalam kotak info ini, dijelaskan jenis teks deskripsi yang ditinjau dari bentuknya, yakni dibedakan menjadi dua kategori yaitu 1. Teks deskripsi berdiri sendiri sebagai teks, dan 2. Teks deskripsi yang menjadi bagian teks lain. Teks deskripsi jenis ini biasanya terdapat dalam cerpen, novel, lagu, iklan, dan lain-lain. Berikutnya, mari kita belajar menentukan ciri objek, tujuan, isi, bahasa, dan jenis pada sebuah teks deskripsi. Berikut contoh menentukan ciri objek, tujuan, isi, bahasa dan jenis teks deskripsi. Perhatikan teks deskripsi berikut. Ibu. Inspirasiku. Ibuku bernama Wulandari. Mukanya selalu bersinar seperti bulan. Cocok sekali dengan namanya yang berarti bulan bersinar. Mukanya bulat dengan alis tipis seperti semut beriring. Kulit ibuku sawo matang. Khas wanita Jawa. Beliau tidaklah tinggi, tidak pula pendek. Rambutnya hitam bergelombang, sampai usia 56 tahun.
Kulihat rambutnya masih legam tanpa semir. Pandangan matanya yang kuat, kini sudah mulai sayu termakan usia. Namun mata hatinya tetap kuat, bagaikan baja. Ibu adalah wanita yang sangat baik. Dia ramah dan tutur katanya lembut kepada siapa saja. Dia sangat suka membantu orang lain, terutama yang sedang dalam kesusahan. Profesinya sebagai guru, semakin mengokohkan prinsipnya untuk selalu mengajarkan kebaikan kepada sesama. Meskipun sudah berumur, ibuku masih menuntut ilmu. Ibuku melanjutkan ke jenjang S2. Padahal, harusnya dia sudah tidak disibukkan oleh tugas kuliah. Tetapi, sepertinya ibuku sangat menikmati sekolahnya. Sambil bernyanyi kecil, dia mengerjakan tugas kuliahnya. Belajar terus sepanjang hayat. Itulah semboyannya. Setelah membaca teks deskripsi, Ibu. Inspirasiku. Diskusikan hal-hal berikut. 1. Ciri objek yang dideskripsikan. 2. Tujuan menciptakan teks deskripsi. 3. Ciri isi teks deskripsi. 4. Jenis teks deskripsi ditinjau dari bentuknya. 5. Ciri penggunaan kata pada teks deskripsi. 6. Ciri penggunaan kalimat pada teks deskripsi. Selanjutnya mari kita diskusikan hal tersebut. Kita bisa tuliskan hasil diskusi ke dalam bentuk tabel. Perhatikan tabel berikut. Dalam tabel tertulis objek, tujuan, isi dan jenis. Di bawah kata objek tertulis kata ibu karena objek yang digambarkan dalam teks deskripsi ibuku inspirasiku adalah ibu. Lantas tujuan penulisan teks deskripsi tersebut adalah mengungkapkan kebanggaan terhadap ibu. Isi dari teks deskripsi tersebut adalah menggambarkan ciri fisik, kebaikan sosial dan semangat belajar ibunya penulis. Sedangkan jenis teks deskripsi tersebut adalah teks deskripsi yang berdiri sendiri sebagai teks. Sedangkan ciri kebahasaannya, kita dapat tuliskan hasil diskusi ke dalam tabel berikut. Tabel yang pertama menjelaskan penggunaan kata pada teks deskripsi ibuku inspirasiku. Sedangkan tabel yang kedua menjelaskan penggunaan kalimat pada teks deskripsi. Pada tabel penggunaan kata, terdapat 3 penggunaan kata yakni kata khusus, kata sinonim dengan emosi kuat, dan kata ganti orang. Sebagai bukti penggunaan kata khusus, terlampir bukti kata yang terdapat dalam teks yakni, mukanya bulat yang menghususkan bentuk muka. Kulitnya sawo matang yang menghususkan warna kulit. Ramah dan tutur katanya lembut yang menghususkan perilaku baik, jenjang S2 dan tugas kuliah yang menghususkan tingkat pendidikan. Terdapat pula penggunaan kata sinonim emosi kuat, dengan bukti kata dalam teks yakni, bersinar, bergelombang, termakan, baja, ramah, lembut, berumur, hayat. Sedangkan penggunaan kata ganti orang dibuktikan dengan kata, ibuku, beliau, dan dia. Itulah ciri penggunaan kata yang terdapat dalam teks deskripsi ibuku inspirasiku. Selain itu, terdapat pula ciri penggunaan kalimat dalam teks deskripsi tersebut yakni, kalimat rincian. Dengan bukti dalam teks, ibuku bernama Wulandari. Mukanya selalu bersinar seperti bulan. Cocok sekali dengan namanya yang berarti bulan bersinar. Mukanya bulat dengan alis tipis seperti semut beriring. Selain kalimat rincian, teks ibuku inspirasiku juga menggunakan kalimat bermajas dengan bukti dalam teks. Alis tipis seperti semut beriring. Mata hatinya tetap kuat bagaikan baja. Belajar terus sepanjang hayat. Demikianlah cara mengidentifikasi ciri objek, isi, tujuan, jenis, dan penggunaan bahasa dalam teks deskripsi. Ciri objek dapat kita temukan dari judul. Ciri isi tujuan dapat kita simpulkan setelah membaca teks. Ciri jenis dapat kita tentukan dari penulisan teks itu sendiri. Apakah menempel dalam karya sastra atau tidak. Sedangkan ciri penggunaan bahasa dapat ditemukan ketika membaca teks seraya menggarisbawahi kata dan kalimat yang termasuk ciri penggunaan bahasa teks deskripsi. Sebagai latihan kalian dalam penyerapan pemaparan materi kali ini, silakan dibaca teks deskripsi yang berjudul Ayah Panutanku. Yang selanjutnya kalian diminta untuk mendiskusikan ciri-ciri teks deskripsi. Selamat mengerjakan. Sebelum undur diri, saya mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.